Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. ya, baik anak-anakku. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran tatap muka online pelajaran IPAR kelas 8 ya. Eh, Puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita tetap sehat. Sementara di luar sana mungkin eh, keadaan belum membaik ya, pandemi masih berlangsung. Oleh karena itu, sebagai salah satu ikhtiar kita adalah tetap belajar dari rumah ya. Kemudian tetap menggunakan masker kalau harus pergi keluar, kalau ada sesuatu yang penting dan harus pergi keluar, pakai masker ya. Ini adalah bentuk upaya kita untuk membantu pemerintah menghentikan pandemi ini ya. Jadi pandemi ini bukan hanya pekerjaan tenaga medis saja, bukan hanya pekerjaan pemerintah saja. Kita seluruh seluruh eh, masyarakat harus ambil peran serta ya, termasuk pelajar juga ya. Kita ambil peran serta. Yang ringan saja peran sertanya adalah dengan membawa atau menggunakan masker kalau harus keluar. Ya, kalau tidak ada kepentingan keluar, kita tetap diam di rumah. Nah, ini adalah lebih baik ya. Kemudian insya Allah semoga pemerintah juga bisa segera menemukan vaksin ya sehingga nanti kita bisa kembali belajar seperti biasa ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Rangga mengingatkan kami para guru sudah memberikan pembelajaran baik secara online, tatap muka online dengan Microsoft Teams ini atau melalui Google Classroom. Nah, biasanya kalau bentuknya tagihan tugas-tugas ya itu dalam Google Classroom. Nah, kemudian mohon dicek ya di Google Classroom mohon dicek, dilihat ada tugas apa, kemudian dikerjakan ya. Karena tugas itu akan masuk ke dalam penilaian. Saya, Bu Umi, Bu Retno pada beberapa pertemuan yang lalu menjadikan nilai pengetahuan itu dari tugas-tugas ya. Tujuannya supaya tidak membebani kalian ya. Jadi kalau tugas biasanya lebih ringan, lebih apa? Tidak menguras banyak pikiran, lebih fleksibel. Kemudian juga ada tugas-tugas yang sifatnya melatih keterampilan kalian ya, seperti menyajikan penyakit-penyakit pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian mencoba beberapa mengidentifikasi jenis-jenis hukum Newton, kemudian disajikan dalam tabel. Nah, itu merupakan penilaian keterampilan. Jadi mohon itu semua dipenuhi ya. Beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, beberapa pekan mungkin kita akan masuk ke penilaian tengah semester dan akan disampaikan kepada orang tuanya tugas-tugas itu ya, hasil-hasilnya. Jadi lengkapi daripada nanti orang tuanya kecewa sudah dibelikan kuota banyak ternyata anaknya tidak menyelesaikan tugas. Nah, buat apa kuotanya selama ini ya? Jadi mohon diselesaikan. Kemudian Pak Rangga sudah memberikan email nih khusus untuk kelas 8 ya. Mungkin kalau guru yang lain selalu mengingatkan di grup WA. Di kelas 8A, Pak Rangga memberikan email nih. Ada daftar tugas yang belum kalian selesaikan. Nah, sudah Pak Rangga email ini. Cek emailnya ya. Selesaikan tugas-tugasnya. Supaya tidak membebani, maka dicicil satu persatu tugas-tugas itu. Jelas ya? Ada pertanyaan untuk tugas-tugas yang kemarin? Tidak ada? Nggak ada, Nggak Pak. ada. Oke. Kalau tidak ada, kita insya Allah akan masuk ke materi. Pak Rangga akan share screen. Ya, Pak Rangga akan share screen. Nah, ini dia materinya. Bisa kalian akses di Google Classroom. Sepertinya sudah terbit pada pukul 9:10 ya, khusus untuk kelas 8A. Kelas Bu Retno sudah juga, Bu Retno? Materi ya, 8 apa Bu Retno? 8G sudah ya Bu Retno ya? Ah, belum dicek ya? Oh, belum dicek. Oh ya, baik. Gini. Kalau yang belum nanti akan disusulkan oleh Bu Retno dan Bu Umi ya. Kemudian juga nanti Pak Rangga masukkan ke ini ya, masukkan ke grup besar ya.
Pak Rangga masukkan ke grup besar, bisa kalian akses dari situ ke grup besar. Atau sekarang deh, nih sekarang kalian bisa lihat tangkapan layar Pak Rangga? Bisa lihat? Iya, ini Pak Rangga sedang apa nih? Sedang mengcopy ya? Iya, sedang mengcopy. Iya, ini linknya. Kemudian Pak Rangga letakkan di chat. Ya, di chat nih ya. Pak Rangga letakkan di chat. Nah, tuh, sudah ada tuh. Sudah ada linknya. Ya, nanti kalau misalkan belum bisa mengakses, nanti Pak Rangga masukkan juga di grup WA kelas 8. Tapi syaratnya tadi kalian harus melakukan pembelajaran ulang ya. Nah, kemudian untuk materi saat ini supaya lebih interaktif, Pak Rangga ingin kalian masuk ke situs joinpd.com. Silahkan masuk ke joinpd.com, kemudian masukkan kode OWKXD. OWKXD ya. Ini untuk pembelajaran yang lebih interaktif ya. Saya ingin kalian juga pada saat pembelajaran nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa ketik langsung di handphone kalian dan langsung tampil ke tempat saya ya. Silakan masuk ke browser kalian, ke Chrome, masuk ke Chrome, kemudian di alamat pencarian itu ketik joinpd.com. Ya. Bisa? Ya. joinpd.com. Ya, silahkan ketik joinpd.com. Ini baru 2 orang nih yang masuk nih. Nah, silahkan masuk ke joinpd.com. Bisa nggak? Iya. Join 3 orang masuk sudahan. Silahkan joinpd.com, kemudian masuk ke kodenya OWKXD. Ya. Joinpd.com, kemudian masukkan kodenya OWKXD. Ya. Sudah 4 orang siswa masuk. Iya, kalau ada yang ini lagi, sudah 5 orang siswa masuk, silakan saya ketika taruh lagi di chat ya, saya taruh lagi di chat. Nah, silakan diklik yang kedua. Tapi kalau nggak mau susah ya tadi, masuk ke Google Chrome, kemudian ketik joinpd.com. Setelah diminta kode, kalian masukkan kodenya OWKXD. Ya, ada 16 orang siswa masuk, alhamdulillah. Ya. OWKXD. Yang lain gimana? Ada kesulitan? Silakan sampaikan kalau ada kesulitan. Iya, joinpd.com. Iya. Sudah masuk, Bu? Nah, iya, klik aja yang di bagian bawahnya itu ada join PD itu kan? Join PD. Ya, tunggu sebentar ya. Tidak pakai spasi ya. Silakan kalian lihat di layar saya ada joinpd.com, tidak pakai spasi. Joinpd.com tidak pakai spasi. Kemudian iya. Joinpd.com, yang paling atas nanti keluar ini ya, tampilannya di paling atas. Kemudian kalian masukkan kodenya ya. Ya, baik. Muncul, Pak. Kenapa? Udah masuk ke join Ya, ya. sebentar, belum saya mulai ya. Sudah mulai, Bu? Sudah masuk? Enggak perlu masuk, Bu. Ya, sudah masuk ya? Sudah tampil? Presentasi saya di handphone kalian sudah tampil? Udah. Iya, bagus. Ya.
Apa judul materi kita hari ini? Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Iya, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, ini sebenarnya ada tambahannya di ujungnya ya. Nanti ada tambahan dan teknologi yang eh, terinspirasi dari tumbuhan. Nah, insya Allah teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan pekan depan akan disampaikan oleh Bu Retno ya, Bu Retno ya. Iya, akan disampaikan oleh Bu Retno. Dan kemudian pekan depannya lagi nanti ada materi yang disampaikan oleh Bu Umi ya. eh ada yang tahu kenapa Pak Rangga pilih gambar slide ini nih? Gambar slide pertama ini ada yang tahu sih ini apa sih ini sebenarnya? Ini gambar apa, ada yang tahu? Gambar yang tampil gambar apa? Gambar apa? Gambar duri. Gambar duri. Gambar duri, yakin gambar duri? Kayak duren, Pak. Gambar Kayak duran. Gambar apa rumah. lagi? Gambar Pohon. rumah. Pohon ya, ada pohon. Terus apa lagi? Langit. Gambar sungai. Langit. Ya, langit. Oke, terus apa lagi? Tanah. Mana tanahnya? Ada tanahnya tah? Oh ya, rumput ya. Gak ada. Ada rumput, betul, ada rumput. Ada gedung, Ada Pak. air, Pak. Ada gedung di belakang. Ada gedung, ya, ada gedung. Ya, baik. Ya, itu Pak, kapal. adalah kapal, ya, bagus. Ya. Nah, benar. Itu semua hasil pengamatan kalian nih ya barusan. Jadi Pak Rangga meminta kalian mengamati ya, mengamati. Nah, yang ingin Pak Rangga tunjukkan sebenarnya adalah gedung yang tadi ada yang bilang gedung mirip duren. Nah, itu yang ingin Pak Rangga tunjukkan ya. Gedung mirip duren. Ada yang tahu gedung apa ini ya? Gedung mirip duren ini ya? Ada yang tahu nggak? Ada Nggak yang tahu, nggak? Pak. Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu kita lihat klik slide berikutnya nih Pak Rangga klik. Oke, ikut bergeser di handphone kalian? Iya, ikut bergeser ya. Nah, mungkin kalau yang jaringannya agak lambat, agak pelan-pelan ya, sambil pelan-pelan bergesernya. Nah, nah sekarang kalau sekarang sudah tahu nih, gedung apa namanya? Sudah belum? Udah, Pak, ada muncul ya di Iya, layar saya. itu ya berarti gedung apa namanya? Theater S. Planade. Iya, Teater Esplanade. Esplanade, ya, Teater Esplanade ya. Teater Esplanade ini sebuah pusat pertunjukan, ya, pusat pertunjukan levelnya dunia nih, ya, pertunjukan level dunia. Adanya di mana nih? Singapura. Iya, adanya di Singapura. Siapa yang pernah ke Singapura? Belum pernah ke Singapura? Pernah, Pak. Pernah ke Singapura? Pernah jalan-jalan ke sini? Gak pernah. Saya ke Batam udah tuh nyebrang ke Singapura, cuman gitu aja. Oh, iya. Nah, nanti mudah-mudahan kalau pandemi sudah reda, ya, bisa jalan-jalan ke Teater Esplanade. Nah, masyarakat sana menjulukinya durian, ya karena memang gedung ini terinspirasi dari buah durian ya, dari buah durian. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira kenapa sih mereka terinspirasi dari buah durian gitu kan? Ayo, coba. Menurut opini kalian, apa istimewanya kok bisa orang terinspirasi bikin gedung seperti ini gitu? Karena bentuknya. Ya, terus bentuknya unik gitu. Kenapa nggak buah semangka misalnya, atau buah jambu, atau buah jeruk? Kenapa kok buah durian gitu kan? Kali menarik aja, Pak, kata. Tarik aja. Kayaknya menarik buah cherry misalnya. Kecil-kecil Pak kalau buah cherry. Oh iya juga. Iya. Ada lagi? Kenapa? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, baik. Karena durian langka. Banyak durian. Apalagi kalau lagi musim durian di Wai Halim banyak.
Ya, baik. Jadi bangunan ini itu seluruh dindingnya tuh yang mengelilinginya itu bisa kalian lihat itu dibangun atau dibuat dari dua bingkai kaca ya yang kemudian dirangkai berbentuk segitiga sebanyak 7.000 kray. Nah, kenapa bentuknya seperti segitiga? Ya, karena kaca-kaca ini memungkinkan bagian dalam dari teater Esplanade ini mendapatkan pencahayaan yang optimal. Ya, jadi selain bentuknya menarik, tentu saja teknik ini memungkinkan bagian dalam dari gedung mendapatkan cahaya yang optimal dan mengurangi penggunaan sumber daya listrik. Ya, jadi dia memanfaatkan cahaya alami yang ada di lingkungan sekitar gedung masuk semua ke dalam gedung ya. Karena konstruksi bingkai-bingkai kaca tadi yang seperti tiga buah durian itu apanya? Durinya itu sehingga cahayanya bisa masuk secara optimal. Nah, itu contoh ya. Itu baru satu contoh. Nanti ada banyak lagi ya. Ada banyak lagi contoh-contoh yang insya Allah pada pekan depan akan disampaikan oleh Bu Retno. Nah, dari contoh ini kita tahu bahwasannya ada sesuatu yang istimewa dari tumbuhan ya. Ada sesuatu yang istimewa dari tumbuhan. Nah, maka kita pelajari ya. Maka kita pelajari ya. Nah, maka tujuan kita belajar ini adalah setelah ini kita mampu mendeskripsikan jaringan pada tumbuhan. Kita tahu nih jaringan-jaringan pada tumbuhan apa aja ya. Nah, jaringan pada tumbuhan apa aja. Kemudian setelah itu strukturnya bagaimana? Nah, strukturnya itu bentuknya bagaimana misalnya. Kemudian konturnya seperti apa? Sesuai nggak dengan fungsinya? Nah, kemudian setelah itu baru di bagian akhir kita cari teknologi mana yang terinspirasi oleh jaringan-jaringan tumbuhan itu. Ya. Nah, itu tujuan kita. Jadi kalau nanti di akhir pembelajaran kalian masih nggak ngerti jaringan tumbuhan itu apa aja sih, kemudian fungsinya bagaimana, terus teknologi apa yang terpengaruh dari tumbuhan masih nggak bisa, berarti kalian belum sampai ke tujuan pembelajaran ya. Nah, ulangi lagi pembelajaran itu. Nah, nah, sebelum belajar, Pak Rangga ingin mengingatkan nih. Nah, masih ingat nggak materi ini? Materi ini masih ingat nggak? Materi kelas 1. Masih ingat nggak? Eh, Masih Pak. ya apa nih materi apa nih? Masih Tentang Pak. apa nih? Tentang apa nih? Tentang organisasi kehidupan. Iya. Kalau masih ingat, Pak Rangga coba nih tes ya. Satu, Pak Rangga cek nih siapa ya? Sebentar. Dinda Masiro. Mana coba? Dinda Masiro. Dinda Masiro ada Dinda Masiro? Dinda ada Dinda? Mana Dinda? Ya, Dinda nggak ada suaranya Dinda. Tidur Dinda ini jangan-jangan. Kemudian Abelia Ramadhani. Ada Abelia? Abelia Ramadhani? Wah, tidak merespon nih Abelia nih. Radita Finasti deh. Ada Radita Finasti? Ada Pak. Oke. Radita, kalau masih Ya, ingat pelajaran kelas 7, Pak Rangga coba tanya deh. Eh, struktur paling kecil makhluk hidup itu apa, Radita? struktur paling kecil itu Nyusunnya, bagian tubuh makhluk hidup terkecilnya apa? sel. Sel. Bagus sekali. Ya, berarti masih ingat beneran nih ya. Yang kedua, coba Pak Rangga, coba yang kedua misalnya mana ya? Eh, di bagian atendis deh, kita coba ya. Misalnya Fabiandra. Ya, mana Fabiandra? Fabiandra Satria kelas 8E. Ini bagus Fabiandra Satria menulisnya lengkap jadi gurunya tahu ya. Fabiandra Satria ada Fabiandra? Fabiandra silahkan Fabiandra. Wah, tidur lagi nih.
Mariana, kelas 8F. Mariana. Mariana. Ada Mariana? Ya, diam aja Mariana. Zeri Indra Cahya. Zeri? Zeri Indra Cahya? Tidak aktif. M. Aksa Diatma? Kemana nih? Pesertanya banyak tapi kok nggak aktif ya? Aksa Diatma ada? Ya, yang dipanggil tidak aktif. I Gusti. Gusti Ngurah Saputra. Nah, ini Gusti Ngurah Saputra ini cukup rajin mengumpulkan ini nih. Mengumpulkan tugas-tugasnya ya. Sudah Pak Rangga periksa Gusti Ngurah Saputra. Gusti ada Gusti? Gusti Ngurah Saputra? Loh, ditanyain diam semua nih. Apa takut ditanya nih ya? Sekar Ayu Anindya. Sekar Ayu Anindya. Halo? Halo? Ini yang dipanggil, coba sekarang semuanya dibuka deh mikrofonnya. Semuanya dibuka mikrofonnya, silahkan. Silahkan dibuka mikrofonnya. Iya, Pak, sudah. Ya, silahkan Pak. dibuka. Nah, biar kelihatan. Ya, Buka Pak. saja mikrofonnya, udah nggak apa-apa. Udah. Nah. Wah, itu ada geledek ya? Nah, iya. Oke, yang penting diam ya. Yang penting diam. Nanti kalau ditanya jawab. Sekarang Pak Rangga tanya deh. Aprilia Nur Safira. Aprilia Nur Safira. Aprilia. Iya, Pak. Aprilia. Masih ingat pelajaran kelas 7 ya? Yang tadi Pak Rangga sampaikan ya? Dikit. Coba deh kita coba ingat-ingat lagi ya. Kalau misalnya struktur terkecil makhluk hidup itu penyusunnya adalah sel yang hidup ya, sel. Kemudian di atas sel ada apa? Misalnya sel-sel berkumpul membentuk apa? Jaringan. Ya bagus, jaringan. Jadi sel-sel yang sama akan berkumpul membentuk jaringan. Kemudian Rizky Aditya Nugraha. Rizky. Aduh nggak ada nih Rizky. Salahuddin bagus. Ya, Pak. Apa Saya, kabar Pak. Salahuddin? Baik, Pak. Baik. Salahuddin, urutan berikutnya nanti jaringan-jaringan akan membentuk apa? Organ. Organ. Bagus. Iya ya. Bagus, masih ingat semua. Nanti kemudian Rizka Andita Wardani. Rizka Andita. Iya, Pak. Ya, organ-organ akan membentuk apa, Rizka? Sistem organ. Sistem organ. Bagus ya. Bagus, berarti masih ingat. Ya, alhamdulillah, senang Pak Rangga dan ibu guru yang lain kalau kalian masih mengingat pelajaran dengan baik ya. Baik, kita lanjut nih. Nah, sekarang pada daun ya. Pada tumbuhan. Pada tumbuhan. Ini sudah cukup terkenal ya. Pada tumbuhan sudah cukup terkenal. Kita bisa mengenalinya nih. Kalau tumbuhan itu ya mesti umumnya ya, ini yang umumnya. Umumnya ada apa aja nih? Ada daun, kemudian batang, akar. Ya ini yang saya tampilkan ya. Selain itu misalnya, selain daun, batang, akar, apalagi yang belum saya tampilkan di sini? Buah. Wah, sebelum jadi buah ada apa biasanya? Bunga. Nah, iya betul. Itu semua adalah organ pada tumbuhan. Kalau organ pada tumbuhan, ya, kalau ada organ pada tumbuhan, berarti organ-organnya itu tersusun apa sih? Tersusun atas apa? Tersusun dari apa organ-organ itu? Susunannya? Sistem organ. Oh, organ akan membentuk sistem organ, maksudnya di bawah organ. Penyusun Jaringan. Iya, penyusunnya adalah jaringan. Maka ini di sebelah kirinya orang nggak tampilkan nih, ya. Jaringan pada daun,
ya. Contohnya ini. Nah, ini. Kemudian ada jaringan pada batang, ya hujan biarin aja. Kemudian ada jaringan pada akar, ya. Nah, kalau dari tampilan slide yang Pak Rangga tampilkan, gimana cara kita melihat jaringan pada daun, batang, dan akar ini gimana caranya nih? Bisa nggak kita lihat dengan kasat mata nih? Bisa nggak kita lihat? Enggak. Tidak bisa. Jadi kalau mau ngelihat ini jaringan ini gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau melihat jaringan ini? Apa yang harus kita gunakan? Alat apa yang kita pakai? Mikroskop. Iya, mikroskop. Bagus sekali. Siapa yang jawab mikroskop tadi? Rizka, Pak. Iya, Sandi. bagus sekali ya. Nah, kalau kita mau lihat jaringan kita pakai mikroskop. Nah, kalau kita belajar di sekolah sebenarnya sesi ini mungkin kita akan mulai tuh mengamati jaringan-jaringannya. Kita akan buat preparat. Nah, tapi karena kondisi pandemi dengan segala keterbatasan ya, kita usahakan yang terbaik yang kita bisa belajar ya. Orang nggak akan tampilkan gambar-gambar jaringan-jaringan nanti ya. Nah, Pak Rangga punya kasus. Nah, sekarang Pak Rangga punya kasus. Sebelum kita belajar lebih dalam, kita akan belajar melalui sebuah kasus. Nih, lihat, perhatikan. Lucu apanya? Lucu juga ya, Dot. Ya, lihat. Fokus belajar lagi, fokus belajar lagi. Jatuh, Ibu. Apa itu? Ayo yang lain tolong. Tuh, tertawanya ngekek. Siapa itu? Mariana. Perhatikan Mariana. Marsal. Ya. Nanti kalau ditanya dihidupkan lagi ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, Pak Rangga punya screenshot nih. Screenshot masalah di jalan. Nah, biasanya di jalan itu kan ada ini nih, ada apa? Ada tumbuhan yang digunakan sebagai penuduh jalan misalnya atau digunakan untuk menyerap polusi asap ya. Nah, itu banyak tumbuhan-tumbuhan tuh pohon-pohon besar. Nah, ternyata kalau kita nanam tumbuhan misalnya di sekitar bangunan atau di sekitar trotoar kalau ini ya, ada masalah yang muncul nih. Ya. Apa masalah yang muncul? Ada beberapa, nggak cuma beberapa, ada banyak ya. Ada banyak trotoar yang rusak. Nah, ada banyak trotoar yang rusak. Kok bisa rusak? Karena pertumbuhan si pohon tadi, akarnya membongkar trotoar misalnya. Nah, ya. Ini Pak Rangga di bagian bawah sertakan nih. Ya. Kok bisa ya akarnya merusak trotoar jalan yang keras? Padahal kira-kira keras mana nih? Keras semen atau aspal daripada akar? Kira-kira keras mana? Keras mana? Keras semen apa keras akar nih? Keras apa? Ayo jawab. Jangan takut menjawab. Pertanyaan ringan aja nggak terjawab. Akar. Keras akar? Semen. Keras semen. Keras akar? Keras akar. Ayo. Ini ada beberapa kasus nih. Di Jalan Dr. Sutomo, trotoarnya rusak parah. Ya. Nah, nih akar pohon terembesi, hancurkan trotoar. Ya. Ini sampai diganti pohonnya karena di Bojonegoro ya, pohonnya diganti karena merusak bangunan, trotoar. Lurah nih minta Pemkot Ternate ganti apa jenis tanamannya. Nah, kan hebat sekali berarti akarnya ya. Akar bisa merusak trotoar. Berarti ada sesuatu di dalam akar itu yang lumayan keras sehingga bisa menembus kerasnya trotoar ya. Nah, ini jadi masalah untuk kita nih ya. Jadi ada dua masalah di bagian sini. Kok bisa ya akar merusak trotoar jalan yang keras? Kemudian ada apa? Ada jaringan apa pada akar yang bisa menembus kerasnya trotoar? Nah, dua masalah ini akan kita pecahkan. Ya. Dua masalah ini akan kita pecahkan. Ya, kita skip dulu masalah itu. Kita berikutnya
lanjut lagi ke masalah berikutnya nih. Nah, ada masalah lagi nih. Sudah muncul di handphone? Di layar handphone kalian? Sudah, Pak. Iya. Pak. Ya. Eh, di Indonesia Timur, di Flores. Ya. Setiap musim kemarau, ya, setiap musim kemarau, daerah sana kekeringan. Indonesia Timur kekeringan ya. Karena memang daerah sana lebih panas mungkin ya. Sehingga kondisi air tanah itu habis. Sumur-sumurnya habis kering. Nah, mereka juga udah nggak bisa ngandelin lagi tuh tadahan hujan untuk masak. Nah, tapi mereka kreatif ya. Di antaranya adalah potong pohon pisang nih, ya. Pohon pisang dipotong untuk dapat air, ya, seperti tampak pada gambar ya. Nah, jadi pohon pisang dipotong, mereka dapat air dari situ. Nah, puluhan tahun nih mereka begini. Setiap musim kemarau, mereka cari-cari pohon yang di dalam pohon itu bisa diambil airnya. Ya. Nah, kemudian kepikiran nggak oleh kalian? Kok bisa di batang tumbuhan itu mengandung air gitu kan? Padahal kan awalnya air itu ada di dalam tanah. Kok bisa sampai ke tumbuhan gitu kan? Apa nih yang berperan berarti kan? Apa yang berperan kira-kira? Nah, apa yang berperan membawa air dari tanah ke batang tumbuhan? Nah, ini yang juga akan kita pecahkan ya. Berikutnya lagi, nah ini, jadi Pak Rangga punya tiga masalah nih. Pak Rangga punya 3 soalan. Siapa yang suka tanaman hias? Ini lagi booming nih tanaman hias. Siapa yang di rumahnya suka tanaman hias? Ada nggak? Saya, Ya, ada nanam apa? Nanam apa di rumahnya? Saya Pak. Ayo nanam Iya, apa? Pak. Kasih tahu Pak Rangga nanam apa di rumahnya? Banyak. Banyak. Sebutkan satu kalau banyak. Apa yang kamu tahu? Lidah mertua, kaktus atau apa? Tidak buaya. Lidah buaya. Bonsai, Pak. Oke, bagus. Kaktus. Bonsai jenis apa? Kaktus. Nah, baik. Kalian kalau nanam tumbuhan dimasukin ke dalam rumah nggak? Tumbuhannya Enggak. untuk hiasan rumah nggak? Atau di luar rumah, di halaman? Di luar, Pak. di luar Di rumah. halaman, Rumah. di luar rumah. Ada nggak yang punya tanaman hias yang dipakai untuk menghias ruangan misalnya? Ada? Ada yang Ada. punya? Siapa? Ada. Tanaman apa? Oke, siapa nih? Siapa namanya? Yang punya tanaman hias di dalam rumah? Halo? Siapa namanya? Ya, tanaman apa yang ada di dalam rumah kamu? Halo? Wah, kelas 8 ditanyain pada diem-diem nih. Kaktus yang bohongan itu, Pak. Wah, itu mah bukan tanaman berarti, bukan tumbuhan. Bohongan. Siapa? Berikutnya siapa? Tumbuhan Algonia Red Sumatera, Pak. Iya, boleh. Siapa ini? Bersama Valencia, Pak. Iya, Usama. Ditaruh di mana Usama? Di Diletakkan di mana? samping TV, Pak. Oh, di samping TV. Gimana pertumbuhannya? Subur, bagus, tumbuh lebat, atau gimana? Bagus, Pak. Bagus. Udah berapa lama di samping TV? Udah 3 bulan. Udah 3 bulan, Masya Allah. Nah, Usama, tahu nggak kalau tanaman, kalau tanaman yang ada di samping TV kamu itu mestinya mendapatkan pencahayaan yang cukup. Nah, kira-kira cahaya di dalam ruangan kamu cukup nggak? Kadang-kadang dikeluarin, Pak. Ah, kadang-kadang dikeluarin. Bagus sekali. Untuk apa dikeluarin coba? Beda. Ayo, Biar untuk ngembang. apa dikeluarin? Biar ngembang. Biar Cuma panas biar ngembang aja. mataharinya. Iya, supaya mendapatkan Panas matahari. sinar matahari. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Untuk apa dia mendapatkan panas sinar matahari? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab Usama? Untuk Untuk apa? fotosintesis. Untuk fotosintesis. Bagus sekali. Siapa ini? Rafli. Rafli. Good, Rafli. Untuk fotosintesis. Untuk apa tumbuhan fotosintesis berikutnya? Wih, banyak nanya Pak Rangga ini. Makan.
untuk makanannya ya sebagai sumber nutrisinya. Bagus sekali. Nah, ya, kita udah tahu tuh ini dari jenjang kelas sebelum-sebelumnya kita sudah belajar. Nah, tapi yang ingin kita pelajari bukan di situnya, ya, bukan di situnya. Itu nanti kita pelajari juga, tapi bukan di situnya dulu untuk hari ini. Nah, salah satu yang ingin kita pelajari sekarang, bagian apa sih dari tanaman kalian, dari tumbuhan kalian yang bisa menangkap sinar matahari? Daun. Daun. Klorofil. Oke, bagus sekali, klorofil. Nah, pinter. Nah, berarti kalian sudah punya ini ya, sudah punya bekal untuk menjawab masalah yang ketiga ini, ya. Ternyata di dalamnya ada klorofil. Klorofil itu adanya di dalam jaringan apa misalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu kan? Oke, maka kita simak ya. Kita akan menyibak. Kita akan menyelesaikan masalah ini ya. Kita akan menyelesaikan masalah ini. Kita harus menyibak berbagai jaringan ya. Kita akan menyibak berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita harus cari data, kita harus cari fakta-faktanya ya. Maka silakan dibuka buku kalian ya. Silakan dibuka buku kalian. Di bagian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan bab 4. Bab 4 itu ada di halaman 103. Iya. 103. Kalau yang tidak punya bukunya silahkan disimak saja atau membuka sumber yang lain boleh. Boleh sekali membuka buku yang lain, sumber yang lain atau e-book yang pernah Pak Rangga bagikan di awal pembelajaran. Ya. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sudah dapat? Sudah. Buku kalian masing-masing sudah? Ya? Udah. Iya, baik. Nah, nanti sambil belajar kita akan sering merujuk ke buku-buku kalian ya. Nah, kita masuk ke LKPD. Iya, Pak Rangga punya LKPD nih. Ya, silahkan. Silahkan yang sudah tampil. LKPD jaringan pada akar. LKPD-nya bergaris bawah. Warnanya biru. Itu tanda bahwasannya itu adalah link. Silahkan kalian klik link tersebut. Ya, silahkan kalian klik link tersebut. Bisa nggak? Bisa, Pak. Iya. Apa yang terjadi ketika diklik? Silahkan diklik. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Suruh kasih nama ya, Pak. Iya, yang bisa betul sekali. Diklik. Jaringan pada akar itu diklik. Tulisan LKPD jaringan pada akar diklik. Iya. LKPD jaringan pada akar. Ya. Itu namanya kan nama kita ya, Pak. Iya, betul. Nah, ini sepertinya bisa kok ya. Bisa ya. Semua bisa mengakses. Nah, ini contohnya Pak Rangga mengakses dari handphone Pak Rangga juga bisa nih. Ya. Masuk ke wordwall.net. Nah, tulis nama kamu silakan ya. Silakan ditulis namanya. Kita akan mengerjakan LKPD sambil sedikit bermain ya. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Nama ya. Ibu. Masukkan nama. Silakan masukkan nama. Misalnya ini Pak Rangga ya. Masukkan namanya Rangga. Oke, kita start. Nah, silakan kalian yang lain masukkan nama kalian semua ya. Silakan. Loading sebentar mungkin. Ya. Kalau yang sudah bisa, biasanya akan muncul start. Sudah bisa, Bu? Ya. Ya. Saya belum bisa, Pak. Ya, kalau belum bisa, kembali ke Microsoft Teams, lihat ini. Lihat tampilannya saja. Yang sudah bisa, ayo kita berpartisipasi. Nah, seperti ini nih. Nah, ya. Tampilannya akan seperti ini. Pak Rangga membawakan kepada kalian jaringan ya pada akar ya. Jadi ada penampang akar. Kita belah akar ya. Akarnya kita belah. Akarnya kita belah. Kemudian kita amati di bawah mikroskop. Karena kalian belum bisa menggunakan mikroskop, maka Pak Rangga sajikan gambarnya. Nah, kemudian jaringan-jaringan itu sudah Pak Rangga beri label, ya, sudah Pak Rangga labeli, ya, sudah Pak Rangga labeli. Silahkan kalian lihat buku kalian, ya, silahkan kalian lihat buku kalian, kemudian masukkan labelnya itu tinggal ditarik aja ya, tinggal ditarik. Ya.
Tinggal ditarik. Jadi ada dua gambar. Gambar pertama penampang akar yang tampak membujur. Membujur itu dari atas ke bawah. Ya, membujur. Nah, kemudian yang kedua yang melintang. Ya. Yang melintang. Nah, silahkan ditarik. Ya. Saya beri waktu 5 menit. Yang sudah bisa masuk, siapa yang sudah bisa masuk? Saya, Pak. Iya, silakan mencocokkan dengan buku atau dengan sumber kalian yang lain, dengan internet misalnya atau dengan yang lain. Saya beri waktu 5 menit untuk memasukkan ininya, apanya? Memasukkan label diagramnya. Tinggal ditarik saja ya. Ini tinggal ditarik. Tinggal ditarik-tarik saja. Ya. Pak, Tinggal ditarik-tarik. Silakan. Apa? nggak saya loading lama. Oh, loadingnya lama, ya udah nggak apa-apa. Kalau loadingnya lama, silakan lihat ke ini, lihat ke Microsoft Teams lagi, balik ke Microsoft Teams lagi, nggak apa-apa. Mungkin kendala jaringan ya, nggak apa-apa. Silakan. Nah, misalnya nih, Parangga kasih contoh satu ya. Misalnya rambut akar, ya rambut akar. Kita tarik kemana kira-kira rambut akar ya? Nah, ke sini bisa sih sebenarnya, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke yang lainnya. Tapi nanti di bagian akhir ada konfirmasi jawaban benar atau salah ya. Nah, ini misalnya Parangga beri contoh satu yang benar, rambut akar itu letaknya ada di paling atas ini. Ya, nih rambut akar. Ning, ya, satu selesai rambut akar. Sudah kita labeli. Ya, rambut akar ini adalah serabut-serabut kecil dari akar, ya, dari akar utama yang fungsinya memperluas bidang penyerapan. Nah, jadi dari rambut-rambut ini nanti seluruh unsur hara air akan diserap. Ya, silakan yang lain. Nah, dicoba digeser-geser ya, dicoba digeser-geser sambil Parangga cek siapa yang sudah bisa masuk ya. Akan cek siapa yang sudah bisa masuk. Ya. Oh, kekecilan ya kalau di ini ya, kalau di handphone ya. Oh, mungkin kurang ini ya, kurang besar. Diklik 2 kali biasanya bisa besar ya. Bisa nggak, atau di zoom? Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Oh, kecil ya tampak kalau di handphone kecil. Iya, Pak. Besar, iya. Tapi masih terlihat nggak? Masih bisa melihat? Masih, Pak. Oh ya, ya. Karena Parangga buatnya di apa? Di layar komputer agak sedikit besar ya. Oh iya. Kalau di handphone mungkin lebih kecil dia. Ya. Rangga coba melihat ya siapa saja yang sudah masuk. Sebentar. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Loh. Oh, ada yang sudah selesai? Ya, orang nggak bisa cek. Bisa di semua, tadi ke mana-mana. Iya, kita nggak cek sebentar. Ya. Apa yang sudah selesainya? Oh ya. Oh, masih. Siapa ini? Satu orang nih nulisnya nggak di ini namanya ya. Yang lain silakan. Ada yang sudah belum? Rambut akar. Ya. Yang lain silakan. Ini tampak melintang dan tampak membujur ya. Misalnya kita kerjakan bersama-sama deh ya. Kalau kalian belum selesai supaya lebih cepat.
Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah? Sampai istighfar? Ada masalah apa? Ada ya? Ya, berikutnya Pak, setelah rambut saya akar. loadingnya lama bener, Pak. Oh, loadingnya lama bener ya. Setelah rambut akar, kita ke bagian biru nih. Bagian biru yang tampak membujur ini adalah jaringan epidermis ya. Epidermis ini, epidermis adalah selapis sel yang melindungi permukaan luar tumbuhan. Nah, ya. Nah, fungsinya sebagai pelindung. Di bagian yang melintang juga ada. Di bagian yang melintang ini epidermis bagian luar, tapi sengaja Pak Rangga nggak tampilkan di sini karena nanti supaya tidak bentrokan dengan yang sini ya, dengan yang membujurnya. Epidermis. Kemudian mana lagi ya? Jaringan meristem. Yang pink nih. Ya. Ini ada di hampir di ujung akar. Nah, ini namanya jaringan meristem. Nah, ya. Jaringan meristem ini ya, jaringan meristem ini kena kurang ini ya, kurang besar ya. Jaringan meristem ini fungsinya adalah jaringan yang selalu aktif membelah ya. Jaringan yang selalu aktif membelah. Jadi supaya akarnya bisa bertambah panjang, jaringan ini dia membelah terus ya, membelah terus. Nah, tidak hanya di akar saja, jaringan meristem ini juga ada di pucuk tanaman ya. Bagian atas tanaman kalau kalian lihat pucuknya itu ada jaringan muda, maka itu adalah jaringan meristem, hasil dari pembelahan jaringan meristem ya. Ya, baik, kita sudah berapa nih? Sudah tiga jaringan ya, sudah 3 jaringan. Nah, kemudian yang terakhir yang berwarna kuning. Nah, ada yang tahu yang terakhir yang berwarna kuning? Nah, ini kunci. Tudung akar. Oh, bagus sekali. Ya, siapa namanya? Rafli. Rafli, good Rafli. Ini namanya tudung akar ya, atau kaliptra ya. Kaliptra. Kira-kira fungsinya apa Rafli? Tudung akar. Tudung akar fungsinya apa? Ayo bantu Pak Rangga. Tudung akar fungsinya apa? Tudung akar. Yang lain boleh bantu. Tudung akar fungsinya apa? Ayo. Melindungi inti akar, Pak. Apa? Melindungi inti akar, Pak. Melindungi. Melindungi akar. Iya, oke. Melindungi akar ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kok bisa akar merusak misalnya pondasi bangunan rumah kalian misalnya, atau trotoar tadi pada apa? Pada masalah yang saya berikan di awal tadi, maka itu adalah proteksi yang diberikan oleh si tudung akar terhadap akar ya. Ketika dia harus menembus bagian tanah-tanah yang keras, maka tudung akar bekerja ya. Jadi dia menjaga jaringan yang ada di bagian dalamnya ya. Jaringan di bagian dalamnya tadi adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu selalu membelah. Karena dia selalu membelah, berarti jaringannya masih muda ya. Jaringannya masih muda. Kalau jaringannya masih muda ya, berarti butuh perlindungan. Karena butuh perlindungan maka si kaliptra berfungsi ya, tudung akar berfungsi. Nah, luar biasanya ya, Masya Allah sekali kaliptra ini. Dia bisa menembus tanah yang keras misalnya, bisa menembus apa? Bisa menembus aspal, semen ya, sehingga bagian dalamnya tidak terluka ya. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang di sebelahnya ya. Gambar yang sebelahnya, penampang akar. Yuk, yang bagian atasnya apa yang bagian atas? Paling atas, silakan. Oke, bagus sekali. Kortek. Sip. Siapa ini? Rafli lagi ya? Revo dari 8B, Pak. Bagus sekali Revo. Catat nih Bu Retno. Revo 8B. Berikutnya di bawah korteks ada apa nih? Endodermis.
Endodermis, good ya, endodermis. Korteks tadi apa ya? Korteks itu jaringan yang seperti apa ya korteks ya? Coba lihat sambil dirujuk bukunya. Korteks, mana korteks? Apa sih korteks ini? Revo apa korteks Revo? Korteks adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar. Iya, jadi ada batasnya epidermis ya, bagus. Sebelum epidermis. Strukturnya kalau kita lihat struktur korteks ya, struktur korteks pada akar monokotil atau akar dikotil, lihat bentuk-bentuk selnya ya. Bentuk selnya biasanya besar-besar ya. Bentuk selnya besar-besar. Kemudian tapi dinding selnya tipis ya, dinding selnya tipis. Ada banyak ruang, di dalamnya ada banyak ruang. Kira-kira ruangnya untuk apa fungsinya? Ada yang tahu nggak? Ruang-ruang dalam korteks itu untuk apa fungsinya? Ayo sambil merujuk bukunya. Jadi kita sambil baca, sambil mengerjakan, sambil baca. Menyimpan Pertukaran gas. Bagus sekali. Pertukaran gas ya. Kalian yang punya bukunya boleh sambil garis bawah bukunya ya. Misalnya garis bawah bukunya atau di stabilo. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, jadi korteks itu berfungsi untuk pertukaran gas, juga untuk menyimpan cadangan makanan ya. Nah, misalnya sisa-sisa kelebihan fotosintesis yang sudah diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan itu disimpannya di sini, di korteks ini ya. Oke, berikutnya bagian kedua, silakan bagian kedua. Silakan setelah korteks. Apa? Silem, Stele. Pak. Silem apa stele? Tele. Silem apa stele? Tele. Silem ya. Silem. Oke. Oke, sip. Nah, ya. Untuk apa nih fungsinya silem? Ya, silakan. Untuk apa fungsinya silem? Silakan. Untuk apa? Mengangkut zat hara dari dalam tanah ke tumbuhan. Oke, dia mengangkut zat hara dari tanah kan ya? Dari ya, kalau sekarang ini lagi tren nih, misalnya bercocok tanam tanpa tanah ya kan? Bercocok tanam tanpa tanah. Misalnya pakai air misalnya ya kan? Nah, siapa yang di rumah punya? Nah, jadi tadi dari bulu akar setelah diserap masuk, dia kemudian masuk ke jaringan ini, jaringan silem ya. Jaringan silem ini punya teman ya. Jaringan silem ini punya teman. Temannya namanya apa? Phloem. Iya, phloem. Di mana nih letaknya nih? Letaknya phloem. Ayo, di mana? Bawahnya silem. Di bawahnya silem. Iya, Pak. Ya. Oke, bagus sekali. Kalau gitu fungsinya apa nih? Fungsinya apa? Mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun. Iya, mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ya. Mengangkut hasil makanan, mengangkut hasil fotosintesis ya dari daun. Dari daun kemana? Dari daun kemana? Ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh tumbuhan ya, ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagus sekali ya. Nah, jadi silem dan phloem ini berpasangan ya, berpasangan. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya di bagian batang tumbuhan ya. Nah, tapi ada perbedaan pada monokotil dan dikotil, ada perbedaan ya. Pada monokotil dan dikotil ada perbedaan. Nah, kalau pada akar monokotil dia ini yang sebelah kiri, maaf ya, sebelah kiri ini akar monokotil, kemudian sebelah kanan akar dikotil. Nanti kita akan lihat sama-sama apa perbedaannya akar monokotil dan dikotil. Dan yang terakhir adalah yang terakhir itu ada di silinder pusat di bagian dalam ya. Nah, kita sudah menyelesaikan permainan ini ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Silahkan diklik tadi link dari presentasi saya tadi ya. Kita kembali ke presentasi saya tadi. Kita sudah menyelesaikan ya. Kita masuk presentasi tadi. Kita kembali lagi ke sini.
silakan di submit atau diklik silang. Boleh submit atau klik silang ya. Kemudian kembali lagi ke lembar sebelumnya ya. Kembali lagi ke lembar sebelumnya. Ya. Kita sudah menyelesaikan LKPD jaringan pada akar. Ya. Kita akan menyelesaikan jaringan LKPD pada akar. Oke. Sebelum itu Pak Rangga tanya deh. Oke. Boleh. Nih. Rangga tambah nih. Ya, udah tampil belum di tempat kalian? Udah. Ya, drag your dot to how you are feeling. Pak Rangga ingin tahu nih. Ini kalian gimana perasaan kalian? Ya, digerak-gerakin deh. Ya, digerak-gerakin, titiknya digerakin. Nah, Pak kita lanjut di bagian kiri yang hijau atau di bagian tengah yang kuning. Wah, saya agak bingung nih. Atau di bagian paling kanan. Saya butuh bantuan, Pak. Ya, silakan digerakkan. Diklik di bagian titiknya, di bagian dotnya. Ya. Silakan. Sudah 11 orang merespon. Tuh, ini tampilannya seperti ini. Ya. Silakan. Tampilannya seperti ini. Nah. Ya, oke. Ada banyak pergerakan. Iya. Banyak yang mengerti ya. Oke. Banyak yang understand berarti. Sedikit yang confused. Ada yang butuh bantuan nih. Yang mengklik butuh bantuan silakan ajukan pertanyaan. Yang mengklik butuh bantuan silakan ajukan pertanyaan. Udah banyak yang bergabung, silakan. Oh, pindah. Baik. Ya, cukup lah. Cukup. Ya, oke, cukup. Ya. Baik, cukup. Berarti kita bisa lanjut ya. Bisa lanjut. Sedang ada yang butuh bantuan, tapi ada yang sedikit bingung. Nah, Pak Rangga beri kesempatan kepada yang sedikit bingung. Silakan, yang sedikit bingung. Silakan. Yang sedikit bingung. Boleh. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Baik. Berikutnya Pak Rangga punya ini lagi nih. Yang kedua, punya LKPD yang kedua, anatomi jaringan pada batang. Ya. Pada batang. Silahkan kalian klik link yang warna hijau. Ya. LKPD anatomi jaringan pada batang. Nanti akan mengarahkan ke LKPD seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Kita akan masuk ke ini yang tadi. Ke lembar kerja seperti yang tadi. Kita akan melabeli sebuah diagram. Ya. Labeled diagram. Ya. Labeled diagram, masuk lagi, tulis nama lagi, ya, start. Ya, mungkin kalau kali ini, bisa lebih besar nih, ya. Sekarang lebih ini, lebih sedikit, ya, lebih sedikit yang harus kalian labeli. Pak Rangga sudah kasih bantuan, ya, Pak Rangga sudah beri bantuan pada pada diagramnya, pada gambarnya. Yang sebelah kiri masih batang monokotil, yang sebelah kanan batang dikotil. Ya. Penampakan ini didapatkan dari kalau kita membuat irisan tipis melintang pada batang tumbuhan. Ya, kemudian diamati di bawah mikroskop. Ya. Jadi diiris tipis, diamati di bawah mikroskop. Nah, tampak seperti ini. Pak Rangga beri waktu 5 menit. Ya, 5 menit saja untuk menyelesaikan LKPD itu. Silahkan kalian geser-geser. Setelah itu submit. Geser-geser, setelah itu submit. Ya. Geser-geser, setelah itu submit.
Geser-geser kemudian submit. Ya, di sini sudah ada cortex. Sama seperti tadi ya, jaringan cortex. Ya, besar-besar, biasanya bersifat untuk menyimpan cadangan air, ada ruang antar sel di dalamnya. Di dalam korteks itu ya jaringan dasar. Ya. Kemudian ada berkas pembuluh. Ya. Nah, ada perbedaan pada batang monokotil dan batang dikotil. Kalau batang monokotil berkas pembuluhnya tersebar, nah, tapi dia berdampingan ya. Jadi di sebelahnya ada xilem, ada floem. Nah, kalau batang dikotil, ya, batang dikotil tersusun sedemikian rupa seperti ini. Nah, ya. Jadi dia seperti sebuah lapisan. Ya. Yang bagian dalam adalah xilem, kemudian ini xilem, ya. Kemudian yang bagian luar adalah floem. Nah, berkas pembuluh ini, jaringan pembuluh ini, ya, xilem dan floem itu bentuknya sel-sel yang menyerupai seperti pipa-pipa. Ya. Jadi tersusun sedemikian rupa memanjang di batang, dia yang menyalurkan air sampai ke daun atau menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada label kosong 1, ya, dan 2. Iya, ada. Jadi ada 3 label kosong yang Pak Rangga minta kalian untuk melabeli. Silahkan labeli, ya. Ada yang sudah selesai? Siap? Cuma punya saya nggak ada tulisan submitnya. Nggak ada tulisan submitnya. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin sedang gangguan jaringan biasanya. Nggak apa-apa, yang sudah selesai. 1 orang sudah selesai. Yang lain silakan. Pak, saya sebenarnya kadang lama benar. Oke, biasa masalah jaringan. Pakai jaringan apa? Indosat. Indosat. Oh ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya. Ya, nomornya jangan ganti-ganti ya. Insya Allah nanti pekan depan sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan bantuan kuota ya, bantuan kuota dari pemerintah. Habis ya? Habis ya? Oh, habis ya waktunya. Oke. Oke, baik. Sudah habis, Pak Rangga, keasikan ini ya. Baik. Kemudian kita tarik deh. Ayo kita selesaikan satu ini ya. Nanti kalian bisa menyelesaikan di rumah sendiri yang berikutnya. Kemudian kambium. Kambium yang mana kambium? Oh, kita mulai dari atas deh. Kita mulai dari atas. Yang paling atas apa yang paling atas? Epidermis. Oke, bagus. Ini epidermis. Ya, ini epidermis. Kemudian yang tengah nih, yang tengah, yang melapisi antara xilem dan floem. Kambium. Terakhir? Empur. Oke, empulurnya ada di pusatnya ya. Nah, baik. Sedikit penjelasan. Epidermis ya, sambil kalian baca. Epidermis itu selapis sel yang menutupi batang tumbuhan bagian luar. Ya, ini biasa jaringan pelindung. Nanti epidermis ini bisa termodifikasi. Ada yang jadi kutikula, ada yang membentuk duri, ya. Kemudian ada yang membentuk lapisan lilin. Nah, nanti kalian belajar pada pertemuan berikutnya, insya Allah lapisan lilin pada tumbuhan ini membuat orang terinspirasi untuk bikin lapisan wax pada kendaraan bermotor ya, luar biasa sekali. Ya. Nah, yang sisanya ya, seret. Nah, ini sisanya nih. Ya. Sisanya jaringan pada daun. Nah, jaringan pada daun, kalian diminta untuk menggeser ini nih. Menggeser apa? Menggeser nomornya. Bisa bertemu? Nomor 1 itu, ini sudah Pak Rangga beri ini nih. Nomor 1 palisade, nomor 2 epidermis bawah, nomor 3 epidermis atas, nomor 4 jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini xilem dan floem. Nah, ini jaringan pada daun. Ya, enggak Bu? Start lagi tuh? Enggak? Ke ini lagi, ke layar saya. Keluar ke ini, ke apa? Ya. Itu sudah ada nomornya, ada 1, 2, 3, 4. Tinggal geser nomor 1, 2, 3, 4-nya. Ya, tinggal digeser nomor 1. Oke ya. Iya. Ada yang bisa geser-geser? Enggak. Belum? Nah, ini ada banyak nih. Nah, tinggal geser nih. Ya, tinggal geser angkanya. 1, 2, 3, ayo coba susun.
Susun ayo. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Geser-geser angkanya. Iya, taruh di titik-titik itu. Berapa yang tepat? Silakan taruh di titik-titik itu berapa yang tepat. Nah, contoh kutikula. Kutikula itu bagian paling luarnya ya. Ini modifikasi epidermis, bentuknya melapisi daun, biasanya bentuknya jadi seperti lilin ya, fungsinya untuk melindungi bagian dalamnya. Nah, ini kalau tampak di tempat Pak Rangga nih, ya ada banyak sekali pergeseran. Nah, kalau dengan belajar seperti ini mudah-mudahan kita lebih interaktif ya. Nomor 1 palisade. Ya, nomor 1 palisade itu yang mana palisade ya? Palisade itu yang paling atas ya. Iya, palisade. Palisade itu kalau kalian lihat jaringan yang bentuknya berdiri, berjejer, sehingga tampak seperti tiang-tiang ya kan. Nah, makanya banyak orang juga menyebutnya ini jaringan tiang. Nah, jaringan tiang ini di dalamnya ada titik-titik warna hijau. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa bantu Pak Rangga? Titik-titik warna hijau ini apa kira-kira? Apa? Klorofil ya, bagus. Kemudian di bawah nomor 1. Oh, sorry, nomor 1 itu bawahnya ya. Yang paling atas itu epidermis ya. Epidermis atas itu berarti nomor 3. Yang paling atas itu nomor 3, mohon maaf. Ya. Paling atas nomor 3. Di bawahnya nomor 1. Nah, kemudian di tengah. Di tengah. Nomor berapa yang di tengah itu? 4. Nomor 4. Bagus sekali. Yang tengah itu nomor 4. Geser ke tengah nomor 4. Ini banyak sekali ya. Ya, banyak sepertinya masih ada banyak yang bingung sehingga bercecer nih nomor 1 2 3 4-nya di mana ya. Ya, tapi bagus kok, ini udah banyak yang ini ya. Nomor 1 di tengah, nomor 3 di atas, nomor 4 nih jaringan pembuluh, jaringan pengangkut ya, sama ya. Tadi jaringan pengangkut apa aja? Xilem dan loam. Yang terakhir apa yang terakhir? Nomor 2. Apa nomor 2? Epidermis bagian Bawah. bawah. Nah, di epidermis bagian bawah ini, kalau kalian geser ke samping, ya, di bagian samping ini ada modifikasi dari epidermis yaitu stomata. Waktu SD kalian sudah belajar stomata ya. Kalau SD itu terkenalnya disebutnya mulut daun ya. Nah, nanti kalian bisa baca di buku kalian di halaman berapa tadi ya? Ada di daun ya, di bagian daun. Ya, halaman 109 ada penjelasan tentang stomata ya. Celah atau pori pada bagian epidermis bawah daun terdiri dari 2 sel ya. Terdiri dari 2 sel penjaga. Nah, kemudian bagian tengahnya ini namanya jaringan spons ya. Bahasa Inggrisnya spongy. Ini jaringan spons. Bentuknya lihat ada banyak ruang. Ada banyak ruang antar sel. Nah, ini biasanya untuk menyimpan udara atau untuk menyimpan cairan ya. Ya, baik. Karena kita sudah di penghujung nih, mohon maaf nih. Ternyata setelah ini ada pelajaran BK ya. Nah, sebenarnya ini ada gambaran lain lagi ya. Ya, tapi sudah di penghujung. Jadi nanti kalian simpulkan. Nah, ya, sudah bisa menjawab ini ya. Nah, kok akar bisa merusak trotoar? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena ada tudung akar. Bagus sekali, ada tudung akarnya. Kok bisa di tengah-tengah batang ada air? Kerjaan siapa? Ayo. Ya, ini sebenarnya di sini kalian bisa menjawab. Di sini kalian bisa menjawab, kalian ketik jawaban di sini ya. Nah, kalau kalian ketik di situ nanti akan tampak di tayangan saya tulisan, tapi karena kita sudah kehabisan waktu, nanti Pak Rangga atur supaya kalian bisa ini lagi, bisa apa? Bisa tetap mencoba. Nah, ini contohnya udah ada yang jawab nih, XI, silem. Nah, ya, silem. Nah, ada yang jawab silem. Nah, ada yang jawab apa lagi nih? Ringan, oengan. Nah, salah ketik nih. Ya, nanti kalian coba sendiri ya. Nanti Pak Rangga buka. Tetap Pak Rangga buka. Jaringan culem. Apa jaringan culem ini? Ada jaringan pengangkut. Bagus sekali ya. Nanti kita coba lagi karena Bu Elida sudah menunggu ya. Nah, kemudian bagian apa dari tumbuhan yang bisa menangkap daun? Menangkap daun lagi. Pada daun yang bisa menangkap sinar matahari. Apa tadi? Klorofil ya. Klorofil ada di dalam palisade tadi ya. Ya, bagus. Bagus sekali.
Di bagian akhir sebenarnya Pak Rangga ingin tanya nih, ingin tanya gimana perasaan kalian ya. Ini sudah Pak Rangga siapkan ini banyak pertanyaan di sini, tapi sekali lagi karena waktunya sudah habis ya. Di belakang sudah mengantri, sudah Bu Elida sudah siap-siap ya. Nah, nanti kalian bisa perdalam pelajaran ini dengan berliterasi di buku kalian ya. Kita masuk ke bab 4 dulu ya. Jadi kita loncati satu bab 3 kita loncati, kita masuk ke bab 4. Kemudian nanti kalian boleh coba-coba presentasi ini, boleh coba-coba. Nanti Pak Rangga kirim ke Bu Retno, Pak Rangga kirim ke Bu Umi supaya nanti kalian di rumah bisa mencoba sendiri. Kemudian yang ini juga, materi ini juga sudah Pak Rangga rekam ya. Pak Rangga sudah rekam sehingga nanti kalian bisa mencoba mengulang kembali pelajaran ya. Jadi kalian mengulang lagi pelajaran, dibuka lagi rekamannya ya. Ini Bayu Hadi Pratama, ini profil picture-nya bagus nih Bu, Bayu Hadi Pratama. Jangan beri kami tugas lagi katanya. Ya Masya Allah. Ya Bayu. Oke, dikabulkan Bayu. Dikabulkan ya. Tidak diberi tugas hari ini. Ya. Oke Bayu, tidak diberi tugas hari ini ya. Jadi kalian boleh coba-coba. LKPD Pak Rangga tadi dicoba-coba saja. Bukan tugas, itu bagian dari perangkat Pak Rangga untuk membantu kalian lebih mudah memahami materi pembelajaran ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Baik, nanti link rekaman ini Pak Rangga bagikan di grup ya. Kalian kalau misalnya masih ada kesulitan, masih kurang jelas, silahkan diklik lagi link rekamannya. Bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara membuka LKPD yang Pak Rangga berikan tadi ya. Sekali lagi, ayo tingkatkan aktivitas kalian, belajar, kemudian tingkatkan juga absensi. Insya Allah beberapa pekan lagi kita akan mulai kegiatan UTS ya. Cukup dulu untuk hari ini. Setelah ini nanti ada pelajaran BK, silakan ikuti pelajaran BK ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.